kalian itu para tempatan itu? Kenapa orang Pakistan, Bangla yang menempati para penjualan-penjualan di sana? Kemana kalian? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, tadi saya scroll video dan saya menemukan ada video yang berasal dari seorang wanita Indonesia yang ceritanya dia juga tinggal di Malaysia ini. Ceritanya beliau pertama kali nih pergi ke satu mall lah kita bilang ya, kita sebutlah itu mall. Tapi di dalam bangunan tersebut, di dalam mall tersebut, beliau tidak menemukan orang tempatan. So beliau macam terheran-heran lah, sebab di mall tuh ramai warga asing yang bekerja. Jadi seperti apa videonya? Nanti kita akan jawab ya pemirsa, karena saya juga akan menunjukkan ada 10 gaji yang terbest di Malaysia ini. Tapi sebelum itu kita tengok dulu video dari Akak nih, sebab dia terheran-heran di Malaysia ini kenapa warga asing yang ramai katanya, sehingga dia tak nampak orang tempatan bekerja. Nanti kita jawab ya. Kita tengok dulu videonya berikut ini. Sayang-sayangku, cerita dulu aku ya. Aku di sini sudah tinggal sekitar 5 tambah 6, 11 tahun. Pertama kali aku masuk ke GM. GM itu tempat pasar borong di Coket. Asal kalian tahu ya sayang. Masuk aku ke dalam, aku pikir, kemana kalian itu para tempatan itu? Kenapa orang Pakistan, Bangla yang menempati para penjualan-penjualan di sana? Kemana kalian sayang? Kalian itu orang tempatan, kenapa tak ada? Masa warga asing yang menempatin? Kenapa kalian tak ada sayangku? Makan kerupuk leko Orang dia. Cina aku tengok cuma satu di situ, yang lainnya banyak orang Pakistan, Bangla. Kemana orang Cinanya, Melajunya? Orang Indonesia, Bangla, Pakistan di situ. Dan di jualan itu pun orang Indonesia. Kurang jelas ya pertanyaannya, tapi saya simpulkan dia bertanya, dia pergi ke GM Coket ya. Itu pasar borong ya kan. So dia datang ke situ tapi dia tak nampak seorang pun warga tempatan atau orang Malaysia. Ada seorang orang Cina dia bilang, tapi yang lainnya tuh adalah warga bangsa Pakistan, bangsa Indonesia, bangsa Bangladesh. Tapi dia tak nampak orang Melayu ya, bangsa Melayu dan juga yang lain-lainnya warga negara Malaysia lah. Oke, dan dia menyayangkan karena di situ yang menempati orang asing, bukan warga tempatan. Ya, padahal ini Malaysia, tapi tak nampak orang Malaysia. Sebelum saya jawab, kita akan saksikan saya nak tunjuk kepada pemirsa video, sepenggal video ya, tentang informasi gaji ya, senarai gaji yang paling besar di Malaysia ini. Jadi seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Pakar bedah 70.000 pemirsa, banyaknya. Ketua pegawai keuangan 70.000. Pengarah pemasaran 55.000 sebulan ya kan. Jadi ini dicantumkan juga kelayakan sijilnya ya, minimum diploma seperti itu, ijazah sarjana begitu kan. Wow, gaji pengarah aja segitu ya. Pengarah strategi 30.000. Juru terbang atau pilot ya
29.000 per bulan itu. Banyaknya. Pengarah perkhidmatan perundangan. Nah, pengurus operasi elektrik dan gas 27.000 sebulan. Wih, banyaknya lah itu sebulan ya kan. Kalau yang kerja kilang ini, kami ini macam yang dulu-dulu tuh kerja TKW ya, sebagai TKW mungkin setahun baru dapat lah. Itu pun mungkin ya. Itu harus kerja keras ya, harus rajin kerja begitu, nggak boleh malas, nggak boleh MC, nggak boleh ponteng. Ya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh lah, nggak boleh cuti. Itu harus banting tulang baru dapat itu banyak macam tuh. Jadi kakak sayang, saya akan jawab dengan kakak yang tadi yang bertanya, kenapa di GM Coket itu di Pasar Borong tersebut ramai pekerja asing yang bekerja, tak nampak warga tempatan atau orang Malaysia sendiri. Padahal ini adalah bumi Malaysia. Jadi begini ya kakak sayang, mereka itu adalah pekerja dari orang-orang Malaysia. Maksudnya toke-toke atau ownernya itulah sendiri orang Malaysia. Kalau mereka orang Malaysia ini sudah sanggup ya mengupah pekerja untuk menjaga kedai-kedai mereka di Pasar Borong GM Coket sana. Dah buat apa lagi ownernya juga duduk kat situ. Selalunya setiap kedai itu saya tengok ya depa-depa tuh pasang CCTV. So tak perlulah depa-depa itu ya untuk datang juga temankan pekerjanya ya berjualan. Kan dah digaji. Sebab setahu saya orang Malaysia ini mereka mempunyai bisnis yang banyak ya. Dan jangan pula kita berpikir orang Malaysia itu malas. Tak. Orang Malaysia memilih. Ya jelaslah. Lihat saja ya. Mereka ini ya orang Malaysia kebanyakannya sekolahnya selalunya saya lihat bukan yang biasa-biasa ya. Ada yang diploma, paling rendah itu diploma lah, ya kan? Jadi mereka layak lah untuk memilih pekerjaan itu. Dan yang saya peliknya, maksud tujuan akak itu tanya ya, orang asing yang menempati, kan kalian orang tempatan. Tak masalah lah kak, seharusnya yang kita tanya itu, kenapa ya warga atau bangsa kita ramai yang bekerja di sini begitu, atau kenapa ya di Malaysia ini ramai ya orang asing yang bekerja. Harusnya bertanya seperti itu, bukan dipermasalahkan kemana orang tempatan kok nggak nampak itu di kedai ya kan. Nggak begitu kak, kakak nanya atau menyindir ini ya kan. Tak lah. Saya 20 tahun tinggal di Malaysia ini, saya belum pernah bertanya seperti itu. Kenapa ya di Malaysia ini orang tempatannya nggak kelihatan? Karena saya tahu orang Melayu, orang India, orang Cina mereka bekerja selalunya mengambil kerja di kerajaan ataupun bisnis. Dan kalau mereka sudah pegang bisnis, mereka pasti mengupah pekerja untuk menjaga kedai mereka begitu. Karena yang saya tahu, kebanyakan yang saya kenal orang tempatan, mereka memiliki kedai tidak hanya satu, ada 2 begitu. Jadi biasanya ownernya jaga di pusat. Nah, yang pekerja asing itu atau pekerjanya itu jaga di cabang begitu. Jadi, tak perlulah ya kita bertanya seperti itu. Seperti istilahnya memperkecilkan warga negara Malaysia ini ya. Seolah-olah mereka itu malas bekerja. Harusnya ya kak kita urus. Kenapa ya warga atau bangsa saya masih ramai yang bekerja di luar negeri? Kenapa nggak bisa kerja di negara sendiri? Itu seharusnya. Jangan kita
pusing-pusing ribet-ribetin orang Malaysia. Orang Malaysia bisa ngatur negaranya ya. Jadi kita sebagai penumpang itu tenang aja di boncengan ya. Ya kan? Karena kakak baru 11 tahun ya. Saya udah 20 tahun saya udah tahu tuh. Ya, selalunya memang yang kerja di kedai-kedai runcit atau kedai baju, kedai karpet itu biasanya ownernya orang tempatan begitu ya kan. Jadi jangan lagi ya kakak buat statement macam ini, jangan terkejut-kejut atau terheran-heran ya kan. kita harusnya eh, kita harusnya bersyukurlah ya, orang-orang Malaysia ini mampu membayar gaji pekerja asing di sini. Begitu ya kakak. Gitu. Atau macam mana pemirsa? Agaknya pemirsa pun ya orang Malaysia punya jawaban sendiri dari pertanyaan akak nih. Bolehlah jawab di kolom komentar ya. Oke, jangan emosi. Tahan ya. Bawa bertenang, tarik napas, tahan 3 jam. Oke. Kalau boleh sabar, anggukkan kepala 3,5 kali saja. Jangan lebih-lebih. Oke lah, ini hanya sekedar konten agaknya ya. Tapi janganlah kita sampai buat konten yang seperti itu ya, melibatkan bangsa, melibatkan takutnya nanti orang Malaysia tersinggung seolah-olah kita menilai orang Malaysia itu malas ya, karena kita nggak lihat mereka kerja ya di kedai begitu, jaga warung, jaga kedai runcit, jaga kedai baju, padahal mereka yang bayar gaji pekerja itu. Begitu menurut saya. Apa ada pendapat yang lain? Silakan komen di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.